Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Jojo akan mempresentasikan analisis waktu, algoritma, dan notasi asintotik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darin. Nama saya Fabian. Dan nama saya Calvin. Oke. Jadi sebelum kita memulai, kita akan membahas dua hal nih. Jadi ada algoritma tentang kompleksitas waktu dan notasi asintotik juga contohnya. Yang pertama adalah algoritma kompleksitas waktu. Jadi dalam algoritma ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah algoritma yang dibuat sudah korek atau sudah benar? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan algoritma tersebut dalam suatu fungsi n? Dan yang ketiga, apakah ada cara yang lebih baik daripada algoritma yang sudah dibuat? Selanjutnya ada beberapa istilah dalam analisa algoritma terhadap waktu. Ada best case, worst case, dan average case. Yang pertama adalah best case. Base case ini dalam suatu algoritma adalah fungsi yang didefinisikan dengan angka minimum dari langkah-langkah yang diperlukan untuk suatu instance berukuran n. Base case dinotasikan dengan Bn sedemikian sehingga Bn sama dengan minimal tau I di mana I elemen dari In. Yang kedua ada worst case. Nah, worst case ini dalam suatu algoritma adalah fungsi yang didefinisikan dengan angka maksimum dari langkah-langkah yang diperlukan untuk suatu instance berukuran n. Nah, worst case dinotasikan dengan Wn sedemikian sehingga Wn adalah maksimum dari tau I di mana I elemen dari In. Selanjutnya adalah average case, di mana average case adalah suatu algoritma yang suatu fungsinya didefinisikan dengan angka rata-rata yang diperlukan untuk suatu instance berukuran n. Average case dinotasikan dengan AN, sedemikian sehingga AN adalah sumasi dari tau I dan PI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Terima kasih Darin untuk penjelasan sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki contoh yang pertama. Kita boleh melihat di sini ada algoritma insertion sort, seperti yang dipampang di sebelah kiri. Kemudian kita akan menganalisis bagaimana kita menghitung analisis dari kompleksitas algoritma tersebut di sebelah kanan. Kita dapat melihat bahwa di baris pertama ada N dengan cost-nya C1. Untuk di awal kita mengasumsikan bahwa setiap cost-nya itu bernilai konstan, jadi tidak terpengaruh oleh banyaknya algoritma. Kemudian yang kedua, times-nya adalah N-1, N-1, N-1. Kemudian yang kelima adalah sigma dari I sama dengan 2 sampai N untuk TI. Kenapa kita sebut sebagai TI? Karena ini tergantung dengan bagaimana si suatu array ini sudah tersort dari awal. Apakah dia memang benar-benar sudah disorting, atau memang benar-benar acak, atau jangan-jangan tersorting secara terbalik. Nah, ini akan nanti kita analisis di belakang. Kemudian juga ada TI-1, kenapa? Karena ini berlaku untuk setiap J lebih besar dari 0 dan AJ lebih besar dari Q. Kemudian kembali lagi ke TI-1 dan yang terakhir N-1. Sekarang kita akan masuk ke dalam analisisnya. Jadi kita akan cukup menginterpretasikannya dalam bentuk penjumlahan antara perkalian dari setiap cost dan times-nya. Jadi bisa dilihat di sini cost-nya C1 times-nya N, maka C1 kali N. Lalu cost-nya C2 times-nya N-1, maka C2 kali N-1 sampai seterusnya. Berikutnya. Nah, kita harus memandang bahwa kita memiliki dua ambang batas, yaitu best case dan worst case. Best case itu terjadi ketika semua datanya sebenarnya sudah terurutkan, dan kita hanya mengulang saja, kita hanya menjalankan algoritma tersebut. Kalau dia best case, berarti kita dapat melihat bahwa urutan yang ada, TI itu hanya dapat didefinisikan hanya dengan N-1. Kenapa? Karena ketika dia di sorting, yang dibaca hanyalah yang pertama. Karena yang kedua, ketiga, empatnya itu sudah tersorting semuanya. Oleh sebab itu, maka sampai ke belakang kita cukup sebanyak N-1 saja, dan nanti akan setelah dijumlahkan akan menjadi sebuah algoritma yang big theta-nya adalah N. Jadi dia adalah algoritma yang bergantung pada N secara linear.
Berbeda dari worst case, yaitu data terurut secara terbalik, ini dapat diketahui dengan sumasi berikut. Jadi kita harus tahu bahwa si TI ini tergantung pada bagaimana si datanya terurut. Jadi kalau misalkan dia terbalik, maka kita dapat lihat dia akan terbaca secara n kali untuk setiap algoritma, untuk setiap sub dari algoritma tersebut. Jadi ketika misalkan kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan memeriksa semuanya itu. Kemudian kita sudah ketahui, maka kita cukup setiap kompleksitas tersebut, maka didapatkan di akhir bahwa kompleksitasnya adalah n kuadrat, theta n kuadrat. Maka algoritma tersebut bergantung pada n secara kuadratik. Berikutnya, akan diserahkan kepada Fabian. Terima kasih, Kavin. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai best case dan worst case. Sekarang kita akan lanjut ke notasi asimptotik. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Kavin tentang mengenai big theta. Nah, sekarang jadi di notasi asimptotik itu ada 3. Jadi yang pertama itu ada big O, lalu yang kedua ada big omega, dan yang ketiga ada big theta. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan big O. Nah, menurut definisi, bila kita memiliki dua buah fungsi fn dan gn, sedemikian sehingga fn gn di mana pemetaan i yaitu dari z bilangan bulat positif menuju suatu bilangan real positif, maka fn adalah big O dari gn, sehingga kita bisa tulis sebagai fn sama dengan O dalam kurung gn bila terdapat suatu konstanta positif c dan n0, sedemikian sehingga bisa kita tulis sebagai fn kurang dari sama dengan cgn, di mana ini berlaku untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan n0. Jadi ini bisa kita katakan fungsi batas atas dari fungsi fn. Bisa dilanjut. Untuk contoh dari notasi asimptotik big O bisa dijelaskan oleh Kavin. Oke, terima kasih Fabian. Jadi kita akan melihat bagaimana fungsi rekursif berikut kita dapat lihat analisis big O-nya. Kita dapat melihat fungsinya adalah fn sama dengan fn per 2 ditambah 1, di mana nilai awalnya adalah f1 sama dengan 0 untuk n untuk n lebih besar sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini, semakin besar n-nya tanpa pengamatan yang sangat-sangat spesifik, semakin besar n-nya, maka fungsinya akan semakin lambat berjalannya. Tapi di sisi lain, ketika n-nya semakin besar, perbandingan antara nilai n yang terurut itu tidak sama. Misalkan n-nya sama dengan 100, dan n-nya sama dengan 101. Lalu kita bandingkan antara 101 dengan 102. Kita dapat melihat bahwa dengan grafik bahwa antara n sama dengan 100 dengan 101, jika dibandingkan dengan 101 dan 102, tidak sama. Oleh sebab itu, antara 100 dan 101 lebih besar kemiringannya dibandingkan 101 dan 102. Akibatnya, kita dapat melihat bahwa walaupun fungsi ini naik, tetapi kemiringannya akan terus. Oleh sebab itu, bahwa di fungsi ini itu memiliki dapat direpresentasikan sebagai fn sama dengan log n. Maka kita dapat simpulkan bahwa big O-nya adalah O dari log n. Berikutnya. Selanjutnya ada big omega. Jadi tadi kan sudah disebutkan batas atas dari fungsi itu adalah big O. Nah, sekarang kita masuk ke big omega, yaitu batas bawah dari suatu fungsi. Nah, per definisi dengan permisalan yang sama, kita punya dua buah fungsi fn dan gn dengan pemetaan yang sama rupa, maka fn adalah big omega dari gn, sehingga bisa kita tuliskan sebagai fn sama dengan omega gn bila terdapat suatu konstanta positif c dan n0, sedemikian sehingga fn ini berlaku
tidak sama sebagai berikut. Fn lebih besar atau sama dengan Cgn, di mana ini berlaku untuk setiap n lebih besar dari atau sama dengan n0. Oke, berikutnya kita akan membahas contoh dari big omega. Kita misalkan sebuah fungsi dengan fn plus 1 sama dengan fn tambah n, di mana nilai awalnya adalah f1 sama dengan 1 dan n-nya lebih besar sama dengan 1. Algoritma di atas memiliki suatu ciri khas, yaitu loopingnya meningkat seiring bertambahnya nilai n. Ya, jadi kalau kita lihat pasti sama seperti sebelumnya, makin besar n-nya makin banyak looping yang akan dilakukan. Tetapi kalau misalkan kita runut kembali, ternyata jika dibuat menjadi closed form, maka fn ini akan menjadi n dikali n plus 1 dibagi 2. Oleh sebab itu, karena fungsi ini adalah fungsi kuadratik dan big omega adalah ambang batas bawahnya, maka kita cukup mencari fungsi-fungsi yang bisa menjadi ambang batas bawahnya. Misalkan setengah dari n kuadrat atau setengah n. Lanjut ke berikutnya. Oke, tadi sudah disebutkan dua notasi asintotik, yaitu big O dan big omega. Nah, sekarang yang terakhir ada big theta. Dengan permisal yang sama, per definisi jika kita punya dua buah fungsi fn dan gn, sedemikian sehingga pemetaannya itu dari bilangan bulat positif menuju bilangan real positif, maka fn adalah big omega dari gn, sehingga bisa dituliskan sebagai fn sama dengan maaf, ini ada salah ketik, harusnya big theta gn bila terdapat suatu cos atau positif. Di sini ada perbedaannya. Kalau di big omega dan big O itu kita hanya punya dua cos atau positif, yaitu C0 dan N0. Dan sekarang untuk yang big theta kita punya tiga cos atau positif, yaitu C0, C1, dan N0. Sedemikian sehingga kita berlaku pula sifat sebagai berikut. Pertidaksamaannya adalah C1GN kurang sama dengan Fn, kurang atau lebih sama dengan, maksudnya kurang atau sama dengan C2GN, di mana pertidaksamaan ini berlaku untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan N0. Oke, berikutnya kita bahas lagi contohnya untuk big theta. Misalkan terdapat fungsi rekursif berikut, ini masih merupakan fungsi yang rekursif karena terlihat dia memanggil fungsi untuk n sebelumnya. Fn plus 1 sama dengan 2Fn, di mana F1 sama dengan 1, N lebih besar sama dengan 1. Nah, kita dapat melihat bahwa algoritma di atas juga memiliki ciri khas, yaitu loopingnya meningkat seiring bertambahnya nilai N, sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini bisa ada beberapa opsi yang bisa kita pilih, polinomial, eksponensial, atau logaritmik. Namun karena fungsi tersebut dapat dijabarkan secara eksplisit menjadi Fn sama dengan 2 pangkat N, jadi kalau kita buat sebagai closed form-nya adalah demikian, maka dapat dikatakan bahwa theta n-nya itu adalah setiap fungsi yang menengahi big O-nya dan big omega-nya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Fabian tadi, big theta ini terletak di antara ambang batas atas dan ambang batas bawah. Sehingga kalau misalkan kita punya 2 pangkat n, maka kalau misalkan 2 pangkat n ini ya hanya dibatasi oleh dua fungsi yang sama, yaitu dirinya sendiri gitu ya. Nggak mungkin ada dua fungsi yang berbeda, lalu dia membatasi batas atas dan batas bawahnya. Jadi maka dapat disimpulkan bahwa big theta dari algoritma ini adalah 2 pangkat n. Berikutnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya kami akan membuktikan salah satu sifat dari notasi asintotik, yaitu jika Fn adalah big theta n, maka berlaku juga Fn adalah big O Gn dan big omega Gn. Ya, jadi ini ada persoalannya berdasarkan definisi dari big omega, big theta, dan maksud saya big O, big omega, dan big theta, tunjukkan bahwa maksud saya Fn sama dengan big theta Gn jika dan hanya jika Fn sama dengan big O Gn dan Fn sama dengan big omega Gn. Nah, sekarang kita akan menunjukkan dari
kiri ke kanan terlebih dahulu, karena ini pernyataannya adalah jika dan hanya jika. Maka kita sekarang punya premisnya itu Fn ini adalah big theta Gn. Nah, per definisi Fn sama dengan big theta Gn, artinya kita ada suatu konstanta positif C1 dan C2 yang lebih besar dari 0, dan N0 yang lebih besar dari 0, sedemikian sehingga kita punya pertidasamaan C1Gn kurang atau sama dengan Fn, kurang atau sama dengan C2Gn yang berlaku untuk setiap N lebih besar, maksudnya lebih besar sama dengan N0. Nah, perhatikan bahwa untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, pertidaksamaan yang kita punya tadi bisa kita tuliskan atau kita pecah menjadi dua bagian sebagai berikut. C1Gn lebih kecil atau sama dengan Fn, dan Fn ini lebih kecil atau sama dengan C2Gn. Nah, penulisannya ini dapat kita rubah lagi menjadi dua pernyataan yang berbeda, yaitu ada C1 yang lebih besar dari 0 dan N0 yang lebih besar dari 0, sedemikian sehingga C1Gn kurang sama dengan Fn untuk setiap N lebih besar di N0, dan pernyataan kedua adalah ada C2 lebih besar dari 0 dan N0 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga Fn kurang atau sama dengan C2Gn untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0. Maka menurut definisi Big O dan Big Omega, kita punya Fn adalah Big O Gn dan Fn adalah Big Omega Gn. Jadi sudah kita buktikan untuk arah dari kiri ke kanan menggunakan definisi. Nah, bagaimana jika kita kita ingin membuktikan dari kanan ke kiri? Jadi premisnya sekarang kita punya Fn ini adalah Big Omega Gn dan Fn ini adalah Big Omega Gn. Nah, kita ingin buktikan dengan kedua teori ini yang kita punya, jadi punya kesimpulan Fn adalah Big Theta Gn. Nah, per definisi untuk Big O Gn dan Big Omega Gn, artinya ini definisi yang pertama dulu untuk yang Big Omega. Maksud saya Big O Gn artinya ada suatu konstanta K1 lebih besar dari 0 dan N0 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga berlaku Fn lebih kecil atau sama dengan K1Gn untuk setiap N besar atau sama dengan 0. Dan ada K2 lebih besar dari 0 dan N0 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga K2Gn lebih kecil atau sama dengan Fn untuk setiap N lebih besar dari 0. Ini yang kedua adalah menurut definisi dari Big Omega Gn. Lalu kita perhatikan bahwa untuk setiap N lebih besar dari N0, dapat berlaku bahwa dari pertidaksamaan Fn K1Gn dan K2Gn lebih kecil atau sama dengan Fn, ini bisa kita satukan menjadi suatu pertidaksamaan yang dapat dituliskan sebagai berikut. K2Gn lebih kecil atau sama dengan Fn, lebih kecil atau sama dengan K1Gn. Nah, oleh karena itu, penulisan dari pertidaksamaan yang sudah kita miliki dapat kita rubah menjadi pernyataan berikut. Terdapat suatu K1, K2 lebih besar dari 0 dan N0 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga berlaku K2Gn lebih kecil atau sama dengan Fn, lebih kecil atau sama dengan K1Gn untuk setiap N lebih besar dari 0. Untuk sejauh ini, kami mengakui kalau ada kesalahan pengetikan untuk setiap N lebih kecil sama dengan 0. Dan harusnya ini dituliskan sebagai untuk setiap N lebih besar dari 0. Oleh karena itu, pernyataan ini sudah berlaku untuk setiap N lebih besar dari 0, maka per definisi Fn sama dengan Big Theta Gn. Sehingga kita sudah membuktikan dari arah kanan ke kiri berdasarkan definisi. Sehingga terbukti bahwa dengan menggunakan definisi dari masing-masing notasi asintotik, terbukti bahwa Fn sama dengan Big Theta Gn jika dan hanya jika Fn sama dengan Big O Gn dan Big Omega Gn. Oke, lalu
kita juga ingin memberikan contoh, apakah jika 2n plus 1 ini adalah big O 2n, maka jawabannya adalah ya. Maka kita akan buktikan ya. Nah, jadi kita melakukan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Jadi tugas kita adalah mencari suatu konstanta positif C dan N0 sedemikian sehingga berlaku 2n plus 1 lebih kecil atau sama dengan C kali 2n untuk setiap n lebih besar dari N0. Nah, perhatikan bahwa 2n plus 1 ini nilainya akan kurang atau sama dengan dari 2n plus n untuk setiap n lebih besar dari 1. Nah, 2n plus n ini kita operasikan menjadi 3n. Lalu kita lakukan manipulasi sebagai berikut, di mana 3/2 dikali 2n adalah hasilnya 3n. Sehingga bisa kita rubah seperti berikut. Maka kita dapat memilih konstanta C 3/2 dan N0 sama dengan 1. Sehingga kita bisa tuliskan ada C sama dengan 3/2 dan N0 sama dengan 1 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga 2n plus 1 lebih kecil sama dengan 3/2 dikali 2n untuk setiap n lebih besar dari 1. Sedemikian terbukti bahwa 2n plus 1 sama dengan big O 2n. Oke, sekian presentasi untuk hari ini. Kiranya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.